Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang berjalan. Nanti saya kasih teori ringkas, setelah itu saya akan berikan contoh soal supaya lebih jelas. Nah, ini saya memberikan ringkasan teori. Kalau misalkan di sini ada suatu gelombang berjalan, nah S itu menyatakan sumber ya, sumber gelombangnya. Anggaplah ini ada tali yang cukup panjang, digetarkan salah satu ujungnya di S, kemudian gelombang merambat ke kanan, dan dia melewati titik P. Nah, titik P ini kalau dilewati gelombang, tentu saja dia akan bergetar naik turun. Berarti dia punya simpangan terhadap titik setimbang. Simpangan titik P sejauh X dari sumber getar bisa ditulis YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX, atau YP sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut 2πf, F itu adalah frekuensi gelombang. Ini bisa ditulis 2pi per periode ya, T besar itu periode. K itu adalah 2pi per lambda. Ini namanya bilangan gelombang ya, sedangkan lambda itu panjang gelombang. V itu F kali lambda. V kecepatan rambat gelombang, F frekuensinya, lambda panjang gelombang tadi ya. Oke. Atau boleh ditulis V itu lambda per T atau omega per K. Boleh juga pakai koefisien T dibagi dengan koefisien X. Anda bisa melihat penurunan rumus ini di video saya yang lain ya. Kalau Anda tertarik dengan penurunan rumus simpangan getar dari titik P yang dilewati gelombang ini. Oke, perhatikan baik-baik di sini. A itu ada tanda plus minus ya. Plus A itu kalau arah getar pertama kali sumber itu ke atas, min A kalau arah getar pertama kali sumber itu ke bawah. Nah, plus minus KX. Min KX itu kalau gelombang menjauhi sumber, artinya dalam gambar ini S ke P ya berarti. Nah, P-nya itu telat bergetar. Kan S dulu baru P, makanya di sini tandanya adalah minus nanti ya, min KX. Nah, tetapi kalau gelombang dari P ke S yang berarti mendekati sumber, dan acuan waktunya tetap menggunakan acuan sumber waktunya ya, maka nanti pasti ini omega T plus KX ya. Jadi bisa min KX, bisa plus KX. Oke, untuk lebih jelasnya penurunannya sekali lagi lihatlah video saya yang lain. Oke, sedangkan beda fase antara dua titik yang dilewati gelombang, bisa titik SP, bisa titik AB dan sebagainya, sebesar delta X per lambda. Delta X itu adalah jarak dua titik, di sini simbolnya X, dibagi dengan lambda. Atau waktu tempuh dari S ke P berapa? Yaitu delta T dibagi dengan periodenya. Sedangkan beda sudut fase antara titik S dan P atau titik sembarang ya, yang dilalui gelombang adalah 2pi delta fase. Ya, 2pi kalikan delta fase. Nah, ini bacanya V ya. Nah, kalau dua titik sefase yang dilalui gelombang, maka jaraknya itu pasti kelipatan bulat dari lambdanya. Jadi jarak dua titik itu pasti 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Sefase itu artinya simpangan sama besar, arahnya pun sama. Nah, sedangkan dua titik yang berlawanan fase itu berarti simpangan sama besar tapi arahnya berlawanan. Jaraknya pasti ada unsur setengahan. Jadi ada setengah lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2. Ini berarti 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, dan seterusnya. Itu pasti dua titik yang berlawanan fase. Nah, kecepatan dan percepatan getar titik P kalau kita cari, ini kan kalau dilewati gelombang, titik P itu bergetar naik turun. Berarti dia punya kecepatan ke arah vertikalnya. Saya sebut VY nanti ya. Saya misalkan aja Y-nya A sin omega T min KX, gelombang menjauhi sumber ya. Maka nanti VY-nya itu adalah D per dt. Kalau saya turunkan, ini turunannya adalah omega A cos omega T min KX. Atau boleh ditulis dalam bentuk simpangan, omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, sedangkan percepatan getarnya, turunan kecepatan getar dengan waktu ya, turunan kecepatan getar terhadap waktu. Jadi ini kalau saya turunkan sekali lagi hasilnya min omega kuadrat kali A sin omega T min KX. Atau kalau saya tulis dalam bentuk simpangan min omega kuadrat kali Y, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, suatu gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,02 sin 4pi T min 6px. Semua satuan dalam SI, hitunglah amplitudo gelombang. Ayo kita jawab.
Nah, persamaan gelombangnya seperti ini. Bandingkan dengan persamaan gelombang berjalan A sin omega T min Kx. Nah, kita jawab pertanyaan A. Kalau ditanya amplitudo, itu sangat mudah. Amplitudo adalah koefisien di depannya sin. Bilangan di depan sin ya. 0,02 meter di sini ya. Karena satuan dalam SI. Nah, jadi 0,02 meter itu berarti 2 cm. Yang B, frekuensi gelombang kita munculkan dari omega. Omega di sini adalah koefisien dari T, yaitu 4pi. Jadi omega itu 2πf sama dengan 4pi, berarti F-nya 2 Hz. Nah, sedangkan periodenya kita turunkan dari frekuensi. Periode itu harga balik dari frekuensi, yaitu 1/F, berarti setengah Hz. Nah, sedangkan lambdanya, panjang gelombang, itu kita turunkan dari K ya. K-nya 6pi ini, koefisien dari X. K-nya itu kalau kita uraikan 2pi per lambda itu sama dengan 6pi, berarti kalau begitu lambdanya adalah 1/3 meter. Oke, terus kemudian yang E ditanya cepat rambat gelombang, kita kalikan F kali lambda, berarti 2 kali 1/3 tadi ya, jadi 2/3 meter per sekon. Nah, yang F ditanyakan simpangan pada T2 sekon dan X 0, ya kita masukkan aja T-nya 2 sekon, sedangkan X-nya kita isi 0. Jadi ini T-nya sudah saya masuki 2, sedangkan X-nya saya ganti 0 ya. Jadi ini hasilnya 0,02 sin 8pi ya, karena ini 0. Nah, sin 8pi itu berapa sih? Sin 8pi, kalau di depan pi itu bilangan bulat, 8, 10, 9 bilangan bulat, pasti 0 hasil sinnya. Jadi kalau begitu hasil totalnya adalah simpangannya 0 gitu ya. Oke, yang G, kecepatan getar maksimum titik P yang dilewati gelombang. Kecepatan getar tadi kan omega A cos omega T min Ke. Kalau kecepatan getar maksimum, berarti cosnya harus maksimum. Cos maksimum itu 1 ya. Jadi kalau begitu, V maksimum itu adalah omega dikalikan A. Jadi omeganya 4pi, A-nya kan 0,02 tadi ya, di jawaban A kecil tadi ya. Jadi omega kali A, 4pi kali 0,02, berarti 0,08pi meter per sekon. Nah, terus kemudian pertanyaan yang H, percepatan getar maksimum titik P yang dilewati gelombang. Tadi rumus percepatan getar seperti ini ya. Kalau mencapai maksimum berarti nilai sin harus maksimum. Sin maksimum itu 1. Jadi kalau kita ambil nilainya saja, AY max itu adalah omega kuadrat kali A. Nah, kalau ini tandanya min, itu artinya bahwa sebenarnya dalam getaran, arah percepatan itu berlawanan dengan simpangan. Jadi AY max-nya omega kuadrat kali A. Jadi kita masukkan aja, omeganya udah tahu ya, hanya sudah tahu, 4pi kuadrat, 16pi kuadrat ya, dikalikan 0,02. Hasilnya adalah 32pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Nomor 2, sebuah gelombang dari sumber S ke kanan dengan laju 8 meter per sekon, frekuensi 16 Hz, amplitudo 4 cm. Gelombang itu melalui titik P yang berjarak 9,5 meter dari S. Bila S telah bergetar selama 1,25 sekon dan arah gerak pertamanya ke atas, maka hitunglah simpangan titik P pada saat itu, beda fase antara titik S dan P. Perhatikan kalau digambar seperti ini, S itu adalah sumber getar ya. Terus kemudian gelombang merambat dari S ke P. Nah, titik P ini terletak sejauh 9,5 meter dari sumber getar. Nah, sumber getarnya telah bergetar selama 1,25 sekon, maka simpangan titik P pada saat itu berapa? Caranya kita cari dulu berapa panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya adalah V per F. V-nya sudah ada yaitu 8 meter per sekon, sedangkan frekuensi 16. Berarti kalau begitu hasilnya setengah meter. Inilah panjang gelombangnya. Nah, persamaan simpangan dari titik P ini adalah A sin omega T min Kx. Kenapa demikian? Karena gelombang ini menjauhi sumber. Berarti S dulu bergetar, baru P. P-nya telat bergetar. Sehingga ini tandanya adalah minus, karena telat bergetar. Oke, jadi kalau begitu kita masukkan aja amplitudonya sudah jelas 4 cm. Biarkan cm ya. Biarkan cm. Kalau nanti amplitudo cm, simpangannya cm. Nggak usah ribet-ribet mengubah satuan ke meter ya. Omega itu 2πf. 2πf, F-nya itu 16, ya kan? F-nya 16, taruh sini. Sedangkan waktu getar S adalah 1,25 sekon. Nah, ini sudah saya taruh sini. K itu bilangan gelombang 2pi per lambda, tapi lambdanya kan setengah, jadi 2pi per setengah. X-nya 9,5. Oke, jadi kalau begitu yang depan ini hasilnya adalah
2,5 kali 16, 40 pi nih ya. Minus ini 19 kali 2, 38 pi. Jadi hasilnya 4 sin 2 pi. Sin 2 pi karena bilangan di depan pi itu bilangan bulat, pasti hasilnya berupa bulatan. Jadi hasilnya adalah 0. Inilah simpangan titik P ketika S sudah bergetar selama 1,25 sekon. Yang B kita jawab, berapa beda fase antara titik S dengan P? Beda fase itu berarti beda jumlah getaran. S ini kan bergetar naik turun ya. P juga bergetar naik turun. Beda fase itu beda jumlah getaran yang dialami titik S maupun P. Beda fase itu kalau menggunakan jarak kedua titik itu adalah delta X per lambda. Jadi delta X itu jarak dua titik, S dan P, di sini simbolnya X ya. Berarti nanti 9,5 lambdanya sudah tahu. Kita masukkan delta X 9,5, lambdanya setengah. Jadi 9,5 dibagi setengah itu adalah 19. Nah, jadi kalau begitu ini ada perbedaan getar sebanyak 19. Misalkan S-nya sudah bergetar 20 kali, P-nya baru 1 kali. Nah, itu maksudnya perbedaan fasenya 19. Oke, nomor 3. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 28 cm dengan arah dari A ke B. Pada saat T0, simpangan gelombang di A adalah 0. Jika panjang gelombang 12 cm dan amplitudenya 3 cm, maka hitunglah simpangan titik B pada saat sudut fase A 6 pi radian. Nah, ini gambarnya ya. Jarak A dan B itu adalah 28 cm. Gelombang dari A ke B, anggaplah A itu sumber getar, bergetar selama T detik. Sedangkan B ini nanti simpangannya yang ditanyakan terhadap titik setimbangnya. Oke, sekarang mari kita lihat. Kita cari dulu berapa perbedaan fase antara titik A dan B. Beda fase antara titik A dan B adalah 2pi kali beda fase antara A dan B. Jadi kalau gitu 2pi beda fase antara A dan B itu adalah delta X per lambda. Cuma jarak A dan B di sini lambangnya X ya, bukan delta X. Oke, beda fase antara sudut fase antara titik A dan B itu adalah theta A kurangi theta B. Tapi orang fisika kadang-kadang ngomongnya beda fase gitu aja, sudutnya dihilangkan. Ya nggak masalah. Ini kalau kita ngomong secara pendek. Jadi kalau dalam pi itu artinya ya beda sudut fase sebenarnya. Jadi ini theta A kurangi theta B itu perbedaan fase antara A dan B sama dengan 2pi delta X per lambda. Nah, oke. Jadi theta B-nya bisa saya tulis theta A dikurangi 2pi delta X per lambda kan. Nah, theta A-nya sudah tahu ini 6 pi radian. Sedangkan delta X per lambda, delta X-nya kan 28, jarak AB ini ya. Lambdanya adalah sudah diketahui, yaitu 12 cm. Nah, ini ya 12 cm. Kalau delta X-nya senti, lambdanya harus senti ya. Satuannya harus sama itu. Oke, nah sekarang ini kan saya bisa tulis 36 per 6 pi. Nah, sedangkan yang ini adalah 28 per 6 pi. Kalau saya kurangi berarti 8 per 6 pi alias 4 per 3 pi. Nah, kalau kita mencari simpangan titik B berarti A sin theta B. Nah, A-nya amplitudenya berapa ini? A-nya adalah 3 cm. Ini loh, dalam soal ya, sudah ada ya, 3 cm. Dikalikan sin theta B-nya adalah 4 per 3 pi. Karena ini ditanya simpangan titik B ya berarti ini sudut fasenya B ya. Kalau tanya simpangan titik A, ya sudut fasenya A gitu kan ya. Jadi kalau gitu sudut fasenya B sudah tahu 4 per 3 pi masuk di sini. Nah sekarang ini 4 per 3 pi radian itu kan sama aja dengan 240 derajat. Pi per 3 itu 60 derajat kali 4 240 derajat. Jadi kalau begitu ini 3 sin 240 derajat itu min setengah akar 3. Ini sama aja dengan min sin 60 derajat kan. Min setengah akar 3. Jadi kalau begitu hasilnya minus 3 per 2 akar 3 cm. Kok hasilnya minus simpangan titik B? Itu artinya bahwa pada saat itu B sedang bergetar ke bawah. Jadi ini menunjukkan arah getarannya begitu ya. Physics is very easy and fun.